Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 307, Wendy, yang secara sengaja menemui Yudis di kantor polisi. Berkenalan pula dengannya, akhirnya Wendy pun mendapat teman kerjasama untuk mencapai tujuannya. Si Wendy bertukar nomor telepon. Yudis pun demikian. Dengan senang hati menyambutnya. Kemudian, si Yudis yang mendapat jaminan dari ayah dan pengacaranya. Di sore itu, sebelum jam 6 petang, dirinya dan teman-temannya meninggalkan kantor polisi, termasuk pula si Wendy, yang baru saja membuat rencana menawarkan kerjasama ke Yudis. Ia pun juga pulang, jalan bersama cowoknya. Di sela hal yang demikian, Wendy tak sadar jika keberadaannya di situ dilihat oleh anak buah Pak Michael, yang mengenal Wendy adalah anak pemilik perusahaan lama yang pernah bikin masalah. Anak buah Pak Michael itu pun lalu merekamnya diam-diam. Wendy yang bicara dengan Yudis waktu di halaman parkiran. Kemudian beliau itu pun mengirimkan ke Pak Michael. Pak Michael yang melihatnya jadi langsung merasa curiga. Hatinya berbisik seketika, kenapa wanita itu bisa ada di situ? Karena dirasa tanda tak baik. Pak Michael pun memberitahukan informasi tersebut ke bos besar. Bos besar pun lalu bilang, "Oh ya Pak Michael, kalau perempuan yang kemarin jadi direktur utama perusahaan yang telah mengambil dana kita, tiba-tiba menemui orang yang bermasalah dengan Kenshin. Berarti mereka ada rencana." Pak Michael awasi saja perusahaan yang sebelumnya ia kerja jadi pimpinan. Karena di situ dia hanya punya orang kenalan yang tak lain mantan bawahannya. Jadi untuk urusan ini, Pak Michael saja yang pegang. Kalau butuh bantuan apapun tinggal bilang. Ini akan saya suruh Kenshin biar dengan segera menyelesaikan pekerjaan dari London. Pak Michael pun menjawab, "Kalau gitu siap bos. Saya akan pantau mereka. Kalau ada yang mencurigakan lagi, akan saya laporkan." Dan pembicaraan Pak Michael itu pun selesai. Kemudian, di lain tempat, Kenshin dan Iwan, yang telah bertemu Rena, kini akan pamit pulang. Si Rena berkata, "Ini Mas Iwan ambil bensin motorku aja. Daripada menuntun lagi, kan jauh dari sini." Si Rena menunjuk sepeda motornya. Sambil membuka joknya, ia menyuruh Iwan agar bensinnya diambil untuk dimasukkan ke motornya. Karena memang jalannya jauh, apalagi Rena bilang seperti itu. Iwan pun melakukan, mengambil bensin dari motornya. Lalu kemudian Rena bilang, "Oh ya Mas Iwan, ini uangnya ya, kan tadi kesini lagi butuh ini." Si Rena pun bicara, "Udah ambil aja Mas Iwan. Nggak apa aku nggak minjemin. Ini untuk Mas Iwan." Si Rena memberikan uang 100 ribuan yang banyak. Ia tak mengasihkan itu ke Kenshin karena tahu Kenshin akan menolak. Dan Iwan menjawabnya, "Oh ini Mbak Rena, masalah itu sudah nggak jadi. Karena Kenshin ada uang. Lagian ini udah diberi bensin." Kenshin pun bicara, "Iya Mbak Rena, ini ternyata di saku celana. Tak sengaja menemukan. Ini pun lebih dari cukup. Jadi nggak usah aja." Si Rena pun menyahut, "Beneran nih nggak mau?" Kenshin tersenyum. Sembari ia bilang, "Iya Mbak Rena simpan aja. Ini pun pulang udah bisa." Kemudian Rena berkata, "Oh ya Mas Kenshin aku mau tanya. Ini mobilku kok dibuat belok kiri. Rasanya kok agak keras ya? Maksudnya nggak seperti biasanya. Mau aku tune up. Tapi coba dong Mas Kenshin periksa. Sama nggak kemudinya dengan mobilnya Mas Kenshin." Yang dimaksud Rena adalah Lamborghini miliknya. Mendapat permintaan seperti itu, Kenshin pun menjawab, "Oh gitu ya Mbak. Baiklah saya periksa dulu ya." Si Rena membuka pintu mobilnya. Dan Kenshin pun masuk. Untuk pertama kalinya, ia ada di mobilnya Rena. Kenshin menyalakan mesinnya. Dan tiba-tiba, dari pintu samping sebelah, si Rena pun masuk pula. Si Iwan melihatnya. Dalam benaknya berkata, "Waduh Kenshin, laris amat dia. Sampai dikejar cewek kayak gini. Kagak kayak gua, yang belum dapat juga." Iwan pun tertawa di hati. Si Rena lalu bertanya, "Gimana Mas Kenshin?
Apa kemudi mobil ini? Ada yang kurang ya? Kenshin menjawabnya. Oh ini Mbak Rena, aku jalanin mobilnya nggak apa nih? Si Rena menyahut. Ya nggak apa Mas Kenshin. Kenshin pun menjalankan mobil itu. Di halaman rumah Rena, ia mencoba memundurkan, dan dipakai belok kiri. Kenshin lalu bilang, sepertinya, kemudi mobil mbaknya ini, harus disetting ulang, karena rasanya emang agak berat. Si Rena menyahutnya, oh jadi beneran ya, makasih ya Mas Kenshin, udah memeriksa mobil ini. Kenshin pun bilang, kalau gitu Mbak Rena, aku setting boleh ya, ini kan ada teknologi digitalnya. Kebetulan aku pernah coba. Si Rena menjawabnya, ya nggak apa Mas Kenshin. Aku jadi merepotin nih. Kenshin menyahut, merepotin apa sih Mbak Rena? Kan ini tinggal tekan angka saja. Dan Kenshin menyeting kemudi itu. Tak sampai 10 menit, Kenshin pun bilang, ini Mbak Rena udah aku kembalikan lagi ke settingan awalnya. Ternyata emang rada sama dengan mobil di rumah. Si Rena pun menjawab, makasih ya Mas Kenshin. Udah betulin kemudinya. Lalu setelah hal itu, mereka pun keluar dari mobil. Kenshin lalu bilang ke Iwan, Wan motor lu ini, ceritanya punya sejarah Wan. Karena dulu menabrak mobilnya Mbak Rena. Hahaha, Kenshin tertawa. Si Rena menjawab, iya, motornya Mas Iwan ini, emang punya sejarah penting. Maaf ya Mas Kenshin, dulu aku jahat sama masnya. Mengolok-olok dengan kata kasar. Menghina motor ini pula, tapi kini semuanya berubah. Aku jadi senang melihat motornya Mas Iwan. Kenshin menyahutnya, iya Mbak Rena, emang waktu dan sikap orang itu bisa berubah. Kita pun nggak tahu ke depannya. Dan Kenshin bilang, kalau gitu kita pamit ya Mbak Rena, karena hari sudah akan malam. Oh ya ayah dan mamanya kok nggak ada ya? Nitip salam ya Mbak Rena. Si Rena menjawabnya, oh itu mama dan ayah lagi keluar. Entar aku sampaikan Mas Kenshin. Terima kasih ya udah berkunjung. Iwan pun pamit pula. Kemudian mereka berdua naik motor jadul itu. Si Rena melihat Kenshin yang sederhana sekali. Dan Kenshin pun akhirnya meninggalkan tempat itu. Malam pun datang. Si Wendy mulai menelpon anak buah ayahnya yang masih kerja di perusahaan lama. Wendy bicara, halo Pak Eko apa kabarnya? Pak Eko pun menjawab, baik Non Wendy. Gimana juga kabarnya bos ya? Wendy menyahutnya, oh baik saja Pak. Oh ya ini saya mau tanya. Apa Pak Eko bisa membantu saya untuk masukkan barang ke tempat produksi? Pak Eko menjawabnya, oh saya bisa Non Wendy. Itu bisa diatur. Teman-teman pun ada yang siap sedia. Kalau Non Wendy mau, saya akan bicara dengan mereka. Wendy pun menyahut, oke Pak Eko ini saya ada rencana. Tapi entar saja saya jelaskan. Pak Eko menjawabnya, baik Non Wendy, kami akan menunggu kabarnya. Dan Yudis yang di rumahnya, ia pun mendapat laporan tentang kinerja perusahaannya, di mana hari ini, saham-saham miliknya, berjatuhan nilainya. Begitu pula dengan perusahaan milik ayahnya. Yudis pun jadi marah, karena berita yang ditayangkan telah merugikan dirinya. Ia pun teringat Wendy, yang tadi menemuinya, bicara tentang rencananya. Yudis pun lalu bercerita tentang masalah itu pada ayahnya. Ketika mendapat penjelasan tersebut, ayahnya pun langsung setuju. Ayahnya Yudis bilang, bagus ini Yud, ini kesempatan yang datang sendiri. Nanti ayah akan bantu, carikan barang yang bisa membuat mereka terjerat hukum. Yudis pun bertanya, apa perlu kita cari obat terlarang ya? Lalu dimasukkan ke tempat produksinya. Itu kan berat hukumannya, dan mungkin nanti, karena hal itu, perusahaan mereka itu pun akan diperiksa semua, dan pasti saham-sahamnya akan jatuh. Mereka akan bangkrut ya. Gimana menurut ayah? Ayahnya Yudis pun menjawab, itu juga bagus Yud. Tapi kalau kita gagal, resikonya bisa besar. Kamu pastikan dulu, orang-orang yang disuruh itu, mereka bisa dipercaya atau tidak. Nanti ayah pikirkan dulu. Dan Yudis pun mengiyakan. Mereka mengatur rencana dengan sebaik-baiknya. Pak Michael pun demikian. Bersama anak buahnya, Pak Michael itu sudah menaruh mata-mata yang akan ditempatkan di perusahaan yang jadi target itu. Termasuk pula Pak Michael akan menelpon Ririn agar menjadi waspada di hari-hari ke depannya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.
Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya